warahmatullahi wabarakatuh. Hai sanak sadoyo, jumpa lagi kita di Ruang Tamu 010, Ruang Tambah Ilmu KPPN Padang. Episode kali ini kita akan membahas episode yang sedang hangat diperbincangkan di perbendaharaan. Nah, tentunya dalam membahas episode kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang sudah sangat handal banget di tema yang akan kita bahas. Mari kita sama-sama kenalkan Mas Riza, CSO KPPN Padang. Halo Mas. Selamat sore Mas Riza. Sore. Mas Riza, kita sore ini akan membahas terkait tema yang mungkin banyak dari sanak mitra KPPN Padang yang ditanyakan terkait BNT. Nah, sebelum kita masuk ke tema acara ke situ, bisa dong disapa dulu teman-teman kita yang mungkin belum kenal nih sama Mas Riza. Ya, terima kasih Mas Aziz. Teman-teman mungkin belum pernah kenal atau biasanya tuh sering kenalnya cuma via WhatsApp aja. Nah, perkenalkan, nama saya Riza, biasanya dipanggil Riza. Di KPPN sebagai Customer Service Officer yang biasanya sering membantu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu seringnya terkendala di aplikasi ataupun dengan peraturan-peraturan ataupun yang paling sering ditolak SPM-nya, nah itu baru tanya ke saya. Nah, mungkin kalau Mas Aziz sekarang kan tanyanya perihal BNT yang sering ditanya sering beberapa hari ini ataupun periode ini biasanya yang BNT. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih perkenalan Mas Riza ya. Oke Mas Riza, kita langsung aja nih ke pokok bahasan kita sore ini. Kita akan bahas terkait sertifikasi pejabat perbendaharaan Mas. Nah, apa sih Mas itu Mas? Kalau orang yang awam terus tiba-tiba tahu kata-kata ini tuh gimana cara tahu lebih singkat dan lebih pahamnya gitu Mas? Silakan Mas Riza. Ya, terima kasih Mas. Nah, jadi sertifikasi itu kan sama seperti kayak biasa kita peroleh, seperti kayak semisal kita lulus apa harus punya sertifikasi, kita lulus sebagai pegawai punya SK PNS ataupun SK CPNS. Nah sama kayak gitu, jadi sebagai bendahara, sebagai pejabat BPSPM ataupun BPK kita harus punya namanya sertifikasi. Dalam hal ini sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, CQ Direktorat Sistem Perbendaharaan. Nah, kayak gitu. Nah, kira-kira kalau mau membuat sertifikat ini, itu caranya gampang apa mudah apa sulit sih Mas? Gampang kok Mas. Sebenarnya kan untuk menjadi atau memperoleh sertifikat ini kan yang pasti dari satuan kerjanya. Nah, satuan kerja itu harus punya namanya admin satker di Simas Paten. Simas Paten itu kalau biasanya teman-teman yang punya Simas Paten, Simas Paten. Jadi kita kalau membahas terkait sertifikasi ini, berarti kita ngomongnya aplikasi Simas Paten ya? Oke. Jadi kalau ingat sertifikasi, ingat Simas Paten. Bisa kayak gitu Mas? Mantap. Mantap. Oke, silakan Mas. Selanjutnya kalau tujuannya apa sih Mas? Ini sertifikat kayak gini nih? Nah, sertifikat itu tujuannya ada banyak. Ya. Yang pertama menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi bendahara, PPK ataupun PPSPM dalam rangka pelaksanaan PPN. Berikutnya bisa sebagai wujud peningkatan dan menjadi pemeliharaan mutu kompetensi bendahara ataupun PPK PPSPM sebagai pelaksanaan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan PPN. Nah, berikutnya bisa dalam bentuk profesionalisme pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara dan mendukung tercapainya peningkatan kualitas keuangan negara. Kayak gitu Mas. Banyak kan? Iya, banyak juga Mas. Berarti kalau saya lihat dari penjelasan yang Mas bisa sampaikan tuh berarti kurang lebih kayak SIM lah ya. Nah, sama itu. SIM kalau dia mau mengendarai motor pakai SIM. Kalau dia mau jadi bendahara, PPK, PPSPM dia harus tersertifikasi gitu ya Mas ya. Oke. Berarti selanjutnya nih Mas, selain bendahara ada nggak sih Mas yang perlu sertifikat gitu? Nah, tadi kan sudah disebutkan. Oh ya, udah nyebutin ya saya Mas. Saya lupa Mas ya. Nah,
Untuk sertifikasi ini ada 3, kan pejabat pembenaran itu ada 4. Yang pertama KPA, kuasa pengguna anggaran, PPK, pejabat buat komitmen, PPSPM, pejabat penandatangan SPM, dan bendahara pengeluaran. Nah, yang berhak dan harus memperoleh sertifikat itu adalah PPK, PPSPM, dan bendahara. Nah, untuk bendahara itu sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara, nah itu sudah dilakukan atau sudah diterapkan di KPPN atau dalam rilis satuan kerja dari tahun 2016 atau 2017. Nah, sedangkan untuk PPK PPSPM itu baru diterapkan di tahun 2020 sesuai dengan PMK 211 tahun 2019. Jadi kalau sekarang di tahun 2023 harusnya setiap pejabat perbendaharaan PPK, PPSPM atau perbendaharaan pengeluaran kalau melakukan transaksi dalam hal ini untuk APBN harus memiliki sertifikat. Oh. Jadi ketika orang menjabat sebagai bendahara yang disebut dan lain sebagainya yang disebut oleh Mas Rizal tadi, dia harus punya sertifikat ya Mas ya. Nah kalau misal saya pernah dapat kasus nih dulu di KPPN saya, mitra satkernya itu ada yang belum bersertifikat, itu kira-kira gimana tuh Mas, perlakuannya seperti apa? Apakah dia itu ketika mengeluarkan uang dari APBN itu menjadi tidak boleh apa seperti apa Mas? Nah, untuk keuangan itu kalau bendahara sejak diterapkan tahun 2016 sesuai dengan aturan tersebut, kalau bendahara wajib sebelum menjadi bendahara ataupun ditunjuk sebagai bendahara yang bersangkutan harus punya sertifikat. Sedangkan kalau yang PPSPM itu dalam sekarang belum wajib atau masih diharuskan saja, karena syarat menjadi PPK itu adalah PBJ atau memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, bukan tidak hanya sebagai sertifikat PPK saja, tapi harus punya PBJ-nya. Kalau PPSPM, nah itu tidak hanya sebagai sertifikat PPSPM, tapi juga dia biasanya kalau di satker yang bersangkutan itu sebagai struktural. Nah, jadi kalau untuk PPK PPSPM belum wajib, sedangkan kalau untuk yang bendahara diharuskan memiliki sertifikat terlebih dahulu sebelum menjadi bendahara. Berarti sebelum dia diangkat jadi bendahara, dia harus ikut sertifikasi bendahara dulu ya Mas? Benar. Oke. Nah, apa sih Mas syaratnya untuk sertifikasi bendahara, sertifikasi PPK, dan sertifikasi PPSPM itu syaratnya apa sih Mas? Banyak nggak itu? Gampang sih Mas, kan sekarang itu syarat jadi PNS itu tergolong mudah ya. Kalau PNS itu kan biasanya lulusan SMA, kalau SMA kan biasanya langsung lulus golongan 2A ya. Nah, kalau di bendahara ini lebih mirip-mirip lah. Kalau bendahara ini syaratnya yang pertama PNS, pegawai negeri sipil ASN. Yang kedua minimal golongannya 2B. Jadi kalau misal dari lulusan SMA minimal 4 tahun kerja dulu baru jadi bisa bendahara. Nah itu. Kalau lebih dari itu ya silakan aja. Yang penting golongannya sudah lengkap ataupun sudah sesuai sudah bisa. Nah beda halnya dengan PPSPM. Nah kalau PPK PPSPM ini syaratnya itu harus pendidikannya sarjana dulu ataupun diploma 4. Nah, berarti kan golongan minimal ada ya. Kalau kalau pendidikannya D4 ataupun sarjana berarti kan golongannya harus 3A. Nah, itu. Kalau PPK PPSPM harus pendidikan dan golongannya wajib itu. Dan kalau PPK itu harus punya sertifikat PBJ, pengadaan barang jasa. Sedangkan kalau PPSPM itu minimal adalah struktural. Struktural ini misalnya kalau di KPPN itu ada Kasubag Umum. Nah, biasanya kan Kasubag Umum itu melekat sebagai PPSPM. Nah itu bisa dibutuhkan sertifikasinya. Nah kayak gitu. Kalau PPK ya seperti yang disampaikan tadi harus punya diklat PBJ-nya. Kayak gitu. Nah untuk lebih mudahnya sebenarnya kita di perbendaharaan itu diberi kemudahan. Satker itu bisa mengikuti diklat e-learning PPK PPSPM yang dilaksanakan oleh Pusdiklat AP, Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan. Pelatihannya sama kayak bendahara online,
bisa dipelajari lewat online, lewat KLC. Kalaupun ada ujian bisa cek-cek lah antara PDF-nya sama soalnya itu bisa dipelajari lagi. Nah itu lebih mudah dan itu prosesnya lebih mudah karena nggak perlu lagi refreshment, bisa langsung konversi ketika sudah memperoleh e-learningnya. Oke. Eh, Lengkap banget ya Mas. Tapi itu semua misal nih kalau Satker kebingungan nih syaratnya. Jadi langsung ke Mas Riza aja lewat grup KPPN tapi bisa lah Mas? Boleh, Boleh ya. Oke. Jadi ketika bingung, ketika harus daftarin arahnya kemana, langsung aja hubungin KPPN gitu kan. Pasti ada jawaban dari situ kan. Apalagi Mas Riza ini kan CSO tahun lalu teladan ya di KPPN Padang. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas, cara daftarnya gimana sih? Kan tadi kita di awal udah bahas tuh, ingat sertifikasi, ingat SIMAS Paten. Nah, cara daftarnya gimana Mas? Pakai SIMAS Patennya Mas? Nah, kalau ngomong SIMAS Paten itu kan pasti sertifikat. Ini bukan sertifikat tanah ya Mas. Oh ya, Nah, motor tapi mesti Mas? itu sih. Oh SIM, oke. Nah, jadi kalau ngomongin SIMAS Paten, Satker itu diberi keleluasan, jadi harus punya admin Satker. Jadi admin Satker itu kerjanya apa? Kalau biasanya kan admin itu bikin user, mendaftarkan, ngecek-ngecek. Nah itu diberi juga admin itu sebagai verifikator. Jadi ketika pesertanya mau ikut, nah, daftar, upload berkas, dan memastikan datanya sesuai apa enggak, yang pertama itu oleh adminnya. Kayak gitu. Jadi ketika admin itu kan nggak tiba-tiba ya juga. Jadi Satker itu ketika pengen ataupun diharuskan memiliki sertifikat, diharuskan daftar ke KPPN adminnya dulu. Nah, gimana caranya? Ya. Mohon maaf nih Mas, saya potong. Kalau untuk syarat adminnya itu ada kriteria khusus nggak Mas? Apa harus orang kepegawaian kah atau ada harus orang yang bergelut di bidang keuangan atau gimana Mas? Nah ini kalau ngomongin admin itu harusnya yang di kepegawaian, karena kan yang mengetahui kompetensi pegawai itu kan yang orang kepegawaian. Tapi semisal kepegawaiannya udah merangkap macam-macam, nah silahkan, yang penting di umum dan jabatannya kalau bisa ya minimal level 4. Tapi kalau semisal jabatnya udah sibuk ya silahkan lah, pegawai yang berkecimpung di kepegawaian diperbolehkan. Tapi di luar itu sebenarnya ya tidak masalah Mas. Maksudnya siapa aja yang jadi admin asal PNS bisa. Boleh, silahkan. Asal PNS tapi ya. Punya nih. Punya NIP ya. Oke, siap. Selanjutnya Mas, selain admin ada lagi? Yang penting yang pertama admin, baru nanti pejabatnya atau pesertanya. Nah peserta itu ketika sudah didaftarkan oleh admin, peserta bisa langsung melakukan atau membuka user SIMAS Patennya. Nah sekarang di perbendaharaan itu semuanya user itu dibuka melalui digit.kemenq.go.id. Nah gitulah. Oke, itu kalau saya kurang lebih nangkap, kalau digit berarti saya punya digit tuh Mas. Dalam satu user dan password digit saya itu bisa buka banyak aplikasi udah. Oh berarti cukup pakai itu aja yang saya pakai. Nah ya, dari digit itu Mas bisa banyak membuka akses semua aplikasi perbendaharaan yang penting sudah terdaftar, misal PPNPN, SIMAS Paten, Javung, Sprint yang untuk LPG dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, itu bisa. Nah, kayak gitu Mas. Oke. Nah kemudian setelah tadi admin mendaftarkan user peserta ya Mas ya, pesertanya itu dapat usernya SIMAS Paten. Nah kemudian setelah peserta dapat user SIMAS Paten, nah ini gini, perihal peserta ya. Peserta ketika didaftarkan pertama, statusnya itu harus status sudah. Jadi di admin itu ada muncul tuh aplikasinya di admin itu statusnya sudah. Kalau statusnya belum, ya silahkan direkam ulang, nanti di menu kirim itu nanti akan dan notifikasinya sudah terkirim ataupun tersimpan. Nah, dipastikan statusnya menjadi sudah. Ketika statusnya sudah, nah silahkan masuk ke user digitnya dan masuk SIMAS Paten. Nah, untuk user digit terkadang beberapa teman-teman itu masuk langsung bisa pakai default ataupun daftar sendiri. Kalau default biasanya kan yang sudah tahu ya, usernya NIP, passwordnya
P-nya besar 4 SS W0 RD tanda seru. Kalau biasa teman-teman CS itu nyebutnya password alay. Kan alay itu biasanya 4 L A Y tanda seru kayak gitu kan. Iya, iya. Nah itu mas. Nah ataupun kalau semisal nggak bisa kebuka, ya udah silahkan minta reset password ke HiKemenQ. Itu biasanya bisa langsung ya menunggulah 15 menit biasanya baru diproses gitu. Nah ketika udah masuk, si mas patennya udah bisa masuk, nah silahkan diupload. Semisal kalau untuk yang bendahara silahkan diupload SK terakhirnya apa. Semisal kalau yang teman-teman 3A ataupun golongannya 3A, diupload 3A nya pendidikan terakhirnya apa. Itu yang syarat untuk yang sertifikasi bendahara. Kalau untuk yang sertifikasi PPK pun ataupun PPSPM, itu yang perlu diupload PPK SK terakhirnya, pendidikannya, dan kalau bisa pakai e-learning terlebih dahulu seperti yang disampaikan tadi. Karena dengan e-learning itu biasanya langsung konversi mas. Kalau konversi itu kan nggak usah lagi ujian. Nah, Bisa nggak tanpa ujian dia langsung lolos gitu ya mas? Karena di e-learningnya itu udah ada pembahasan sebagai PPK atau PPSPM oleh orang yang lebih ahli. Kalau teman-teman di atau bapak ibu yang di Pusdikat anggaran itu biasanya karena sering mengajar lebih tahu aturannya. Kadang beberapa PPK PPSPM lebih sering sharing ataupun tanya jawab ke mereka, pengalaman mereka jadi lebih banyak dan bahan atau ilmunya makin lebih banyak di situ. Makanya ketika udah e-learning dan dapat sertifikasinya atau sertifikat e-learningnya bisa diupload di Simas Paten dan bisa langsung dikirim di Simas Patennya. Kalau sudah dikirim dan diproses di KPPN ataupun di pusat, dalam hal ini Direktorat SP Sistem Perbendaharaan, nah itu biasanya statusnya jadi konversi. Nah itu kalau sudah status konversi, teman-teman di sini yang sebagai PPK ataupun PPSPM biasanya tinggal nunggu 1 bulan atau 2 bulan untuk sertifikatnya dikirim ke KPPN dan tinggal ngambil. Kayak gitu aja. Oke. Itu tadi ya mas. Selanjutnya untuk PPSPM juga sama seperti itu ya syarat-syaratnya. Jadi ketika tadi saya coba ulang lagi admin daftaran KPPN untuk usernya, kemudian admin bikin user yang ada di satkernya maupun bendahara PPK, kemudian masing-masing user itu melakukan upload dokumen sesuai yang diinginkan jadi apa, seperti itu ya mas ya. Oke. Selanjutnya kita bisa nggak mas praktekin di aplikasinya mas, caranya gimana gitu? Boleh ya mas? Oke. Terima kasih. Bisa langsung aja mas. Nah gini mas, untuk pendaftaran awal sebagai admin satker itu harus mengirimkan format surat seperti ini. Isinya nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, kode nama satker, nomor HP, alamat email, dan NIK. Nah ini aku kurang tahu ya kenapa seluruh aplikasi di Digit itu harus ada NIK-nya. Makanya sekarang semua aplikasi itu harus tercantum nama, NIP, dan NIK yang ngangkut ataupun harus diidentifikasi di aplikasi tersebut. Ditandatangani oleh pejabat eselon 3 dan dan pemohonnya gitu. Nah, ngirimnya gimana? Untuk memudahkan kalau di KPPN Padang itu ngirimnya di HCSO. HCSO-nya itu di mana? Di Omspan ada menu HCSO bantuan layanan perbendaharaan. Nah, di situ disampaikan keinginannya apa, semisal untuk mendaftarkan admin Simas Paten atau mendaftarkan yang lainnya silahkan. Terus dilampirkan format surat ini yang sudah ditandatangani gitu. Nah, apabila sudah didaftarkan oleh admin KPPN, pasti nanti dijawab usernya apa. Apabila terkendala salah user ataupun salah password, itu bisa dilakukan reset password tadi melalui HiKemenQ kayak gitu. Nah, ini kita langsung masuk ke aplikasi sebagai admin satker. Ini saya mohon izin ke Mbak Anggi dari KPPN Padang. Ini usernya Mbak Angginya itu karena sekarang yang bersangkutan sebagai kepegawaian dan juga sebelumnya yang bersangkutan telah mengikuti diklat bendahara. Nah, jadi yang
user dia itu sebagai peserta dan juga sebagai verifikasi atau sebagai admin Satker. Nah ini ketika awal menyampaikan atau mendaftarkan itu masuknya di pendaftaran. Nah ini banginya masuk melalui digit dan masuk di semaspatenya. Tampilan sebagai admin tuh kayak gini, ada menu pendaftaran, refreshment, konversi, perpanjangan, dan referensi. Kalau sebagai peserta itu biasanya isinya cuma pendaftaran ataupun perpanjangan kayak gitu, isinya cuma 2 itu aja mas. Kalau yang admin seringnya lebih lengkap. Nah, untuk pendaftaran awal maksudnya di pendaftaran di peserta. Nah ini di sini nih muncul ada namanya Mbak Anggi sendiri karena tahun sebelumnya sudah pernah didaftarkan sebagai calon bendahara. Nah ini ada pendaftarannya, nanti menambahkannya di menu tambah. Nah ini tinggal dimasukkan atau diinputkan NIP-nya. Misal NIP-nya Mas Ajis berapa Mas? 1995 Hmm. 0601 2018 011 002 Oh. 002. Nah, biasanya kalau sudah datanya terinput di GPP Satker atau GPP KPPN otomatis. Nah ini misalnya Mas Ajis NIP-nya ini namanya Ajis Fajar Prasetya AMD KBN. Terus KTP-nya ini maksudnya NIK-nya, lahir di Trenggalek, jenis kelaminnya laki-laki, usia 27 tahun, golongan 2D, pendidikan terakhirnya diploma 3. Nah ini emailnya udah otomatis, nomor WA ini wajib karena nanti ketika ada pendaftaran misalnya sebagai bendahara ataupun sebagai calon PPKPP SPM ketika akan sertifikasi ataupun akan kegiatan refreshment ataupun e-learning kan butuh dilakukan kayak komunikasi antar instansi. Misalnya ketika ada diklat kan butuh hubungan ketika misal kalau e-learning itu kan ada jadwal-jadwalnya. Nah ketika akan melakukan e-learningnya biasanya dari WA itu digabungkan ada grup komunikasi. Nah itu dikasih tahu jadwalnya kapan melalui WA tersebut. Nah, di sini ada pilihan sebagai PPK ataupun sebagai calon PPK ataupun PPSPM dan calon PPSPM, calon BPG ataupun sebagai BPG-nya. Ini jabatannya bisa dipilih ada 4 ya. Sebagai PPK, PPSPM, bendera penerimaan dan bendera pengeluaran. Nah ini tinggal diinputkan surat usulan KPA-nya. Nah surat usulan KPA itu gimana? Sebenarnya dikasih kebebasan bagaimana format suratnya. Yang penting isinya menyampaikan bahwa KPA-nya mengusulkan yang bersangkutan mencantumkan nama, NIP, golongan, dan tujuannya, maksudnya sebagai PPK, sebagai PPSPM ataupun sebagai bendahara. Nah nanti diuploadkan di sini di surat usulan, baru diinputkan ataupun dipilih kirim. Nah, ini kalau dilihat dari aplikasinya ya, kayak namanya Mas Haji sudah ada di sini. Kalau saya menginputkan, pasti tulisannya data sudah ada di database. Nah, gitu. Seolah-olah udah masuk lah. Gitu. Nah, sini, terus kita cek dulu di daftar pesertanya. Ini kayak Mas Ajis nih, kan Mas Ajis sudah ada nih. Mungkin sebelumnya Mas Ajis sudah didaftarkan di kantor sebelumnya, tapi karena kemarin sudah menyampaikan untuk pindah ke KPPN Padang dengan kode Satker baru, makanya sudah dipindahkan. Nah ini di nomor 4 ini ada namanya Mas Ajis sebagai BPG dan statusnya sudah. Kalau tadi di awal biasanya statusnya itu menjadi belum atau masih belum. Nah bagaimana cara mengubah biar menjadi sudah? Kalau contohnya ini Mas Gatotnya ini kan belum. Nah ini bisa diklik rekam user, diinputkan nomor KTP-nya, nomor WA-nya, baru nanti kirim.
Ini misal yang penting diinputkan nomor WA-nya, diinputkan NIK-nya, dan juga pilihan ini sebagai calon ataupun sebagai PPK dan jabatannya. Oh, nggak usah. Sudah, terus kirim. Nah, itu dipastikan sudah, nanti statusnya menjadi sudah. Gitu. Nah, ketika statusnya menjadi sudah, peserta tersebut bisa langsung masuk ke usernya masing-masing. Nah, kalau dalam hal ini Mas Haji sudah punya usernya, bisa langsung masuk. Ini saya coba masuk ke usernya Mbak Anggi lagi, karena Mbak Angginya sebagai admin dan juga sebagai peserta, makanya bisa masuk. Nah, Mbak Angginya itu bisa masuk ke usulan. Nah, ini approval usulan karena udah mendaftarkan. Langsung cek detailnya. Nah, ini apabila belum diajukan, itu peserta diharuskan menginputkan kepangkatannya, maksudnya SK terakhirnya. Nah, ini diinputkan. Terus pendidikannya, kalau bendahara perlu diinputkan cukup dua ini aja, kepangkatan dan pendidikan. Beda hal dengan PPK ataupun PPSPM. Kalau PPK PPSPM, yang perlu diinputkan yang pertama kepangkatan, pendidikan, jabatan terakhirnya. Kalau PPSPM biasanya ya jabatan terakhirnya kan kalau sebagai struktural harus diinputkan. Kalau sebagai JF ya silahkan, jabatan fungsional silahkan. Dan yang tadi disampaikan, kalau sudah pernah ikutan diklat e-learning, di sininya perlu diinputkan. Diinput diklat e-learningnya, e-learning PPK ataupun e-learning PPSPM yang telah diikuti di Pusdiklat AP. Nah, apabila Bapak Ibu di sini belum punya e-learningnya, silahkan diakses Swap AP. Nih, bahasa Inggris ya, Swipe AP. Cari aja di Google. Nih, Swipe AP. Nah, di sini ada nih banyak sekumpulan website informasi pelatihan Pusdiklat AP. Di sini ada Bendahara 2023. Nah, ini gini, maksudnya bendahara di sini tuh ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan, statusnya sudah diverifikasi dan akan diklat, dia jadwalnya di mana? Di sini, di Bendahara 2023 ini. Kayak gitu, ada informasi umum, panduannya, sertifikatnya, arah hubung, infografis dan alur pendaftarannya kayak gimana. Nah, ini ada. Gitu. Beda dengan PPK PPSPM. Nah, kalau PPK PPSPM di sini ini sebagai e-learningnya. Jadi kalau di bendahara itu sekali diklat aja langsung dapat sertifikasi. Nah, kalau di PPK PPSPM sertifikatnya itu diperoleh ketika sudah melakukan e-learning. Jadi e-learning dulu baru sertifikasi. Nah, kayak gitu. Ini pelatihannya macam-macam, ada sinkronus tatap muka daring dan non tatap muka. Biasalah, itu biasanya dari teman-teman Pusdiklat AP. Terserah aja. Nah, itu. Terus, nah kalau sudah bisa dicek di sini e-learningnya, ataupun kalau sudah e-learning biasanya itu Bapak Ibu ngeceknya sudah dapat sertifikat atau enggak di Semantik. Ya, Semantik ya Mas? Iya. Nah, biasanya kan Mas kan ikutan diklat juga kan Mas? Oh ya, oke. Nah, oh enggak. Beda dengan yang PPL bendahara. Jadi tadi kan belum Mas tanya-tanya kan perihal perpanjangan bendahara. Jadi 2016 itu kan udah ada sertifikasi bendahara. Dan masa aktifnya itu cuma 5 tahun. Kalau dihitung 2016 sampai 2021 kan 5 tahun ya. Sekarang udah 2023. Harusnya udah ada yang perpanjangan kan ya? Iya. Nah, kalau ada perpanjangan itu wajib punya PPL. PPL apa? Nah, saya juga nggak tahu Mas. Makanya kita belajar bareng aja ya Mas. Oke. Jadi PPL itu pendidikan profesional berkelanjutan bendahara. Nah, jadi harus punya dua sertifikat untuk memiliki perpanjangan sertifikat.
Jadi ketika mendaftarkan atau melakukan perpanjangan sertifikat harus melampirkan 2 PPL bendahara entah tahun 2021, 2022 atau 2023 berikut, silahkan dilampirkan. Kayak gitu mas. Balik lagi ke aplikasinya. Dan yang terakhir pengalaman. Kalau ngomongin pengalaman ini, sebenarnya kalau bendahara ini dilakukan ketika dulu awal-awal pengajuan sertifikasi bendahara. Kalau bendaharanya belum, pendidikannya kurang, itu bisa dilampirkan pengalaman. Nah, untuk PPK PPSPM itu ada pengalaman 2 tahun. Semisal gini, di aturan biasanya di pengumumannya itu apabila pendidikannya masih SMA, PPK PPSPM itu diperbolehkan menjabat sebagai PPK ataupun PPSPM di satker tersebut. Tapi harus berpengalaman 2 tahun minimal. Jadi di pengalaman ini dicantumkan SK-nya tahun berapa, menjabatnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi minimal 2 tahun berturut-turut harus sebagai PPSPM ataupun PPK baru bisa didaftarkan di sini. Kayak gitu mas. Mungkin kalau untuk aplikasi cukup ini aja. Kalau mau dilihat tentang status-statusnya ya, ini mungkin saya mau jelasin tentang statusnya. Biasanya Bapak Ibu kan tanya perihal status-statusnya. Di statusnya itu di sini ada Jadi di menu pendaftaran terus enggak, kalau mau tanya perihal status ini biasanya hanya ada di, kalau di user 1 kurang tahu ya, tapi kalau di usernya KPPN biasanya ada pilihannya. Yang pertama verifikasi admin satker. Nah itu berarti belum dikirim ke KPPN, berarti masih baru dicek oleh admin satker. Nah kalau statusnya sudah siap verifikasi admin KPPN, itu berarti sudah disampaikan ke KPPN tapi belum dicek oleh teman-teman KPPN, kayak gitu. Nah untuk apabila ada perlu perbaikan, di sini ada perlu perbaikan data oleh admin satker. Jadi ketika pesertanya ngirim ke admin satker itu kadang ada yang rajin, kadang ada yang enggak. Kalau yang rajin biasanya ngecek satu-satu tuh. Nah ternyata ada yang salah, nah itu bisa dikembalikan lagi berkasnya. Nah itu statusnya perlu perbaikan data admin satker. Itu perlu diperbaiki oleh pesertanya dan nanti dikirim lagi ke admin satker. Kalau sudah dikirim lagi, statusnya menjadi pengajuan ulang. Nah berikutnya ada siap verifikasi unit penyelenggara. Nah unit penyelenggara ini siapa? Ini DSP. Jadi DSP itu Direktur Sistem Perbendaharaan di perbendaharaan di DJPB. Jadi ketika sudah dikirim ke admin KPPN dan admin KPPN sudah memastikan datanya sudah lengkap, nah itu kami di KPPN itu langsung ngirim ke pusat. Nah, DSP itu tadi. Nah di DSP itu nanti statusnya siap verifikasi unit penyelenggara. Jadi seluruh Indonesia dikumpulkan jadi satu di DSP tersebut, dicek satu persatu. Mungkin ya scanning aja atau kayak gimana kurang tahu. Yang pasti statusnya nanti siap verifikasi unit penyelenggara. Gitu. Kalau sudah sesuai, nah nanti baru statusnya pelatihan. Nah ini apabila ada perlu perbaikan data unit penyelenggara. Apabila sudah diperbaiki, masuk ke pengajuan ulang unit penyelenggara. Nah ini ada status konversi dan konversi refreshment. Nah maksudnya gimana? Kalau konversi tadi itu intinya, kalau konversi itu cuma ada di status sertifikasi PPK dan PPSPM. Kenapa? Karena konversi itu diperoleh ketika Bapak Ibu sudah melakukan atau sudah memperoleh sertifikat e-learning PPK PPSPM. Kalau yang bendahara pasti cuma cukup 1 kali langsung dapat kalau semisal lulus. Kalau semisal nggak lulus ya silakan diulang lagi, tetap semangat. Nah itu apabila sudah lulus ujiannya, nanti statusnya jadi lulus uji kompetensi. Dan apabila lulus ujian kompetensi refreshment ini biasanya untuk yang PPK PPSPM. Semisal nih contohnya Bapak Ibu di sini sebagai PPSPM di kantornya sebagai Kasubag umum. Nah, tapi belum punya e-learning,
didaftarkan di sertifikasi ini. Ketika didaftarkan, kita statusnya menjadi refreshment. Nah, itu refreshment itu apa? Refreshment itu kayak kita merefresh atau belajar lagi. Biasanya yang adakan Kanwil DJPB. Kalau di Padang ini kan Kanwil DJPB-nya Kanwil DJPB Sumbar. Biasanya per 3 bulan atau per tiap semesteran mengadakan refreshment itu, mengundang Bapak Ibu yang statusnya refreshment yang belum punya e-learning untuk melakukan Zoom ataupun pelatihan jarak jauh. Biasanya mengundang BDK ataupun pelatih BDK dan juga teman-teman JF yang ada di lingkup Sumatera Barat untuk ngajar atau saling berbagi ilmu kayak gitu. Kalau sudah selesai, nanti statusnya menjadi sertifikat gitu. Nah, ini status refreshment PPK PPSPM ataupun refreshment tagihan itu seperti yang tadi disampaikan, itu belum punya e-learning kayak gitu. Nah, ini apabila tidak lulus ujian sertifikasi dan apabila statusnya sudah sertifikat sudah terbit, nah itu biasanya sudah dicetak di kantor pusat. Nah, pengiriman dari Jakarta ke Padang itu kan mungkin 1 minggu ataupun bisa sampai 1 bulan ya. Makanya kadang ketika dari status sertifikat sudah terbit sampai teman-teman KPPN menyampaikan, Bapak Ibu silahkan diambil sertifikatnya di resepsionis KPPN Padang, itu memungkinkan jedanya itu bisa sampai 1 bulan karena proses pengiriman yang mungkin butuh waktu gitu Mas. Mungkin ada yang bingung atau kayak gimana Mas? Oh enggak sih Mas, saya udah puas banget nih sama penjelasan dari Mas Riza. Soalnya apa yang dijelaskan nih pas banget sama kegelisahan teman-teman mungkin ya yang sekarang lagi bertanya-tanya gitu Mas. Oh iya Mas, jadi kalau misal sertifikat tadi udah terbit, sebenarnya itu bisa langsung diambil ke KPPN, tapi perlu waktu karena masih butuh pengiriman gitu ya Mas. Oke. Siap Mas. Wah, penjelasan yang sudah sangat lengkap banget nih dari narasumber kita Mas Riza CSO Padang. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Buat teman-teman atau satker yang sebagai bendahara saat ini atau yang belum jadi bendahara atau pejabat lainnya PPKM PPSPM atau calon PPKM PPSPM bisa nyimak video ini dari awal sampai akhir. Jadi tahu latar belakang sertifikasi dan tata cara gimana kita dapetin sertifikasinya. Kita cukupkan episode pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada teman-teman kita dapat bermanfaat Mas Reza. Kue lapis manis sekali. Raja. Kue roti serikaya. Artinya. Saya Aziz pamit undur diri. Sampai jumpa di ruang tamu berikutnya. Wow, iklan. Sinergi Kemenkyu 1 untuk pemberdayaan UMKM. Wih, keren. Halo Jul, kenapa yuk? Aku mau nanya, Kenapa tuh? nah ini loh kok banyak satker yang nanya soal rekon gaji yang baru. Oh, emang lagi ada cara baru pengiriman rekon gaji sekarang melalui web. Gimana itu? Nah, pas banget kemarin aku baru aja bikin video tutorial cara mengirim rekon gaji melalui web gaji. Tinggal cek aja videonya di sini.